إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجروي سيد الشيخ البنجروي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجيس شاوران خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Suyuti wa Sayyidil Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari Sayyidil Imam Sayyid Bakri bin Muhammad Syatta Al-Malibari Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadin al-muttasil ilayhim wa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajiri ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina Al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sughub Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Idris Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdurrahman Al-Sakran Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Idris Al-Adani Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idris Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Bawa Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Sayyidina Al-Habib Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Saghab Sahibil Ainad Sayyidina Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri Sahibil Tari Sayyidina Al-Habib Husin bin Abi Bakrin Al-Idris Sahibil Warabat Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain dalam Syekhihi Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin Al-Attas Sayyid Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Sayyid Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fardani Sayyid Syekh Muhammad Syarwani Abdan Sayyid Syekh Muhammad Alhamdulillah wa Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbi Ruhi Sayyid Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Kifayatul Azkiyah. Mana semuanya? Hah? Apa? Kau nak apa? Wa amma kaunuhu aliman bi asraril qalbi wa ulumil akhirati, dan adapun
keadaan Imam Syafi'i itu orang yang alim, orang yang mengetahui dengan rahasia-rahasia hati dan ilmu-ilmu akhirat. Fata'rifuhu, maka dapat engkau ketahui dia minal hikamil ma'surati anhu, daripada hikmah-hikmah yang datang dari Imam Syafi'i. Penjelasan tentang bahwa Imam Syafi'i itu seseorang yang alim urusan hati, seseorang yang sangat atau mengetahui dengan rahasia-rahasia hati dan ilmu akhirat, itu dapat kita ketahui dari semua ucapan-ucapan hikmah dari Imam Syafi'i, yang mana ucapan-ucapan hikmah dari Imam Syafi'i ini ada di dalam kitab Manaqibnya Imam Syafi'i. Di antaranya adalah kitab Manaqibus Syafi'i karangannya Imam Al-Baihaqi. Di sanalah akan jelas bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang alim dengan rahasia hati dan seseorang yang alim dengan ilmu akhirat. Ruwiya, diriwayatkan, annahu su'ila anir riya, annahu, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu su'ila anir riya, ditanya tentang riya, yang mana riya ini adalah merupakan sifat yang tercela yang ada di dalam hati. Artinya ini bagian daripada ilmu qulub, ini bagian daripada ilmu keadaan hati. Imam Syafi'i ditanya tentang riya. Guru, apa itu riya? Faqala alal budaihati, maka berkata Imam Syafi'i dengan hakikatnya, ar-riya'u fitnatun, riya itu adalah ujian. Riya itu adalah ujian, fitnah yang berat terhadap semua orang yang beriman. Yang mana riya ini aqadahal hawa, yang mengikat dia oleh hawa nafsu. Aqadahal hawa hibala absari qulubil anbiya, mengikat akan riya ini oleh hawa nafsu tali temalinya pandangan para hatinya ulama. Maksudnya riya itu adalah ujian, fitnah yang terikat di dalam diri seseorang. Apalagi orang alim, apalagi orang alim. Nah, yang mengikat riya ini sampai menjadi kuat di dalam hati itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Maka ketika seseorang tidak bisa melawan hawa nafsunya atau tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, dipastikan dia tidak bisa ikhlas, dia akan riya. Karena riya adalah bagian nafsu. Bila kada dikalahkan, dia selalu riya. Dan ini ada di dalam banyak di hatinya para ulama. Panazaru ilaiha, para ulama memandang kepada riya itu bisu'i ikhtiarin nufus, dengan jahatnya keinginan nafsu, keinginan diri. Para ulama memandang, meneliti tentang riya ini, lalu mereka mengatakan riya ini adalah kejahatan dalam diri.
kejahatan yang diingini, kejahatan yang dipilih oleh diri seseorang. Bahasa ringan benar, bahasa ringan. Kadada manusia nang kada suka dipuji. Kenapa? Karena sebaliknya manusia dicela itu sarik. Kalau orang dicela sarik, disambat bungul sarik, maka dia akan dipuji dengan pintar, senang. Ketika manusia dicela dengan perbuatannya jelek, berarti dia senang dikatakan dia orang baik. Kan gitu. Nah, sehingga hampir setiap orang kada katuju dikatakan buruk. Kenapa? Buktinya salah kita kada kawa disambat orang penipu, wanilah salah. Ikam dibuat orang di media sosial, ini fotonya, ini namanya, ini penipu. Padahal ikam kada penipu ada. Tapi wanilah, udah wani. Kenapa? Karena akan merusak nama baik. Ketika nama baik itu rusak, maka semuanya terganggu. Kehormatan terganggu, kewibawaan terganggu, bisnis terganggu, rumah tangga terganggu. Paham? Nah, sehingga diri kita ini jelas kada hakun. Dicela orang, dimaki orang, difitnah orang, jelas kada hakun. Jelas kada hakun. Kenapa? Ya maunya diri kita ini sekalipun kada bagus dibuat ke media sosial atau disambat orang baik, himong banget. Kenapa? Karena akan membuat pemikiran manusia atau opini manusia ini orang baik, kehormatannya terjaga, wibawanya tetap ada, mungkin dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Waktu tukar nyaman, ini nyaman. Kenapa? Karena punya nama baik. Itulah yang diinginkan nafsu kita. Sehingga ria ini kadang-kadang menjadi keinginan diri. Dipuji orang, disebut orang bagus, itu kan keinginan diri. Padahal itu adalah kejahatan. Padahal itu adalah keburukan. Tapi manusia hendak itu. Paham? Kita hendak disambut orang baik karena dipuji. Dikira baik, kata itu tidak baik. Habis ketujuh dihina orang, kada juga. Kita ini berbuat apa adanya sesuai dengan keikhlasan kita. Kita berbuat baik karena Allah, nang membalas Allah bukan karena pujian manusia. Bukan karena ingin diperhatikan manusia, kada. Itu maksudnya. Kita hanya ingin kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di sisi manusia. La tatlubanna karamatan indallah wa anta tatlubul karamah indan nas. Kamu jangan mengharap kemuliaan di sisi Allah kalau kamu mengharapkan kemuliaan di sisi manusia. Jangan. Nang kita cari kemuliaan di sisi Allah. Kenapa? Karena ketika orang mulia dalam pandangan Allah, dia pasti mulia dalam pandangan manusia. Ketika orang mulia dalam pandangan manusia, karena oplosan, karena diulah-olah, maka belum tentu dia mulia di sisi Allah. Kita kadang menginginkan itu. Itu bahasa duniawiyah soleh ngalarnya kemuliaan, kehormatan yang semu, yang penuh dengan tipu daya. Kalau kita mencari kemuliaan di sisi Allah, maka kemuliaan di sisi manusia pasti didapat, dan itu hakiki nang sebenarnya. Innamal izzatu lillah.
Yang namanya kemuliaan sebenarnya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'ahbatat a'malahum, maka menggugurkanlah, fa'ahbatat a'malahum, maka menggugurkan riya itu akan amal mereka. Sebanyak apapun amal mereka yang lakukan, begitu riya ada, amal ini batal, amal ini runtuh. Ahbatat a'malahum, meruntuhkan, membatalkan riya itu akan amal mereka, sia-sia. Bukan hanya sia-sia, kamu naik baca Quran, ngaji sejus, tapi ingin mencari perhatian manusia, ingin dipandang terhormat oleh manusia, ingin dipuji manusia. Satu, pahala membaca Quran itu runtuh. Tidak cukup di sana, bukan hanya runtuh, tetapi haram. Mana amal ini runtuh, berikut dapat dosa. Ngeri kan? Jahat kan? Jahat. Riya itu jahat, tapi kadang-kadang kita yang menimbulkan riya itu sendiri. Betul. Kita lapah-lapah membaca Quran, lapah-lapah beribadah, runtuh, malah berdosa. Jahat kan? Jahat. Siapa yang jahat? No posisi. Ikhtiar diri mereka sendiri, keinginan diri mereka sendiri. Kenapa? Ya karena itu tadi. Qala Syafi'i, maksudnya apa? Maksudnya Imam Syafi'i benar sangat paham dengan riya ini. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iza anta khibta amalikal ala amalikal ujba. Iza anta khibta, apabila engkau takut, ala amalika, atas amalmu, al ujba, akan ujub. Bilai kam, ujar Imam Syafi'i, ba'amal takutan bangga diri. Kenapa? Karena kadang-kadang seseorang bisa bangga diri dengan amalnya. Kayak apa kada bangga ban? Umpama aja benar, kawanan sepondokan kadadanya nang bangun beribadah jam 2 atau jam 3 sampai subuh itu kadada. Cuma ikam ajar ya. Ikam suruh jam 3 tis bangun, baudu, sembahyang, berzikir, beristighfar, bersalawat, ada yang baca Quran sampai subuh. Dan ini ikam laksanakan terus, bukan hanya sekali. Setiap malam ikam gawe. Dan ikam lebih dari kawan-kawan. Khawatir, hati-hati bangga diri. Hati-hati bangga diri. Jangan-jangan ikam ada terbetik di dalam hati, aku aja nang di antara kekawanan nang bangun malam. Jangan-jangan ikam kena bangga diri, terselubung lalu menghina kawan. Menyepilikan kawan nang kada sembahyang tahajud. Hati-hati. Orang suara bagus, hati-hati, bangga diri. Suara bagus, pembaiknya sepondokan, pembaiknya suara. Nang lain singik, mana ada nang kini, ada nang kini, singik tipak. Jangan-jangan ada dalam hati merasa akulah pembaiknya suara di pondok ini. Jangan-jangan itu kada terasa, tapi suaranya terucap lawan kawan ini suara bilang sakit banget didengar aja, mentang-mentang ini suara baik.
Bangga diri nggak? Membanggakan diri nggak? Ini bahaya. Ini bahaya. Dan yang lain-lain yang disebut dengan asbabul ujbi. Ada yang disebut dengan asbabul ujubi, penyebab ujub. Penyebab ujub itu kan banyak. Suara bagus, ilmu, harta, ketampanan, turunan, banyak duit, banyak anak. Itu juga orang banyak anak bisa bangga diri juga. Ya orang, semuanya tanya. Nyata bangga diri. Orang banyak pengikut bisa bangga diri. Hati-hati. Hati-hati. Terus apabila terjadi bangga diri, ya sudah. Sudah kalau tadi belajar. Seluruh amalnya ditolak Allah. Dan dia melakukan dosa besar. Berikutnya. Kayak apa ujar Imam Syafi'i supaya jangan bangga diri. Menurut Imam Syafi'i ini. Lalu ujar Imam Syafi'i, apabila engkau khawatir, takutan, bangga diri dengan amal, bangga diri dengan ilmu, bangga diri dengan suara, bangga diri dengan ibadah, bangga diri dengan turunan, bangga diri dengan banyak harta, bangga diri dengan jabatan, bangga diri dengan kekuatan, bangga diri karena banyak pengikut. Lalu kata Imam Syafi'i, panzur ila ridha man taktubu. Maka lihatlah kepada siapa engkau, lihatlah keridhaan siapa yang engkau cari. Jadi Imam Syafi'i supaya jangan bangga diri, stop dulu hati kita. Padahi dulu hati kita, aku ini mencari ridho siapa? Aku ini mencari ridho siapa? Kalau aku mencari ridho manusia, oh iya, silakan. Tapi bahaya. Tapi kalau aku mencari ridho Allah, Allah kada ridho kalau kita bangga diri. Kan gampang. Aku ini mencari ridho siapa? Jawab kita, aku mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah, Allah kada ridho kalau engkau bangga diri. Maka kada layak aku membanggakan diri. Oh, kada apa? Astagfirullahaladzim. Kedubuli bangga diri. Itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa fi ayyi sawabin targhabu. Apa jua pahala yang engkau inginkan? Kita hendak bangga diri, ingati kita mencari pahala, ganjaran siapa? Kalau kita beribadah hendak mencari ganjaran Allah, pahala dari Allah, jangan bangga diri. Karena ketika bangga diri, amal ganjaran hilang. Ganjaran hilang. Berikut, wa min ayyi iqabin tarhabu, dan dari siksa siapa yang engkau takuti? Yang kita takutan ini siksa siapa? Siksa manusia kah atau siksa Allah? Celaan manusia kah atau celaan Allah? Wah, aku takutan celaan Allah. Aku takut siksanya Allah. Ayo, jangan bangga diri. Karena Allah benci, Allah akan menyiksa orang yang bangga diri. Wa ayyi afiyatin tashkur. Apa jua keapiatan yang engkau syukuri. Ayo, engkau hendak mensyukuri keafiatan.
Tapi bangganya nang timbul cuma bangga diri kada mau. Wa ayyi bala'in tazkuru, apa jua bala ujian yang engkau ingat. Apa innaka iza tafakkarta fi wahidatin min hadhil khisali, fa innaka, maka bahwa engkau iza tafakkarta, apabila memikirkan engkau fi wahidatin min hadhil khisali, salah satu dari beberapa perkara ini, min hazihil khisal, daripada beberapa perkara ini, sagura fi ainika amaluka, sagura niscaya kecil, amaluka fi ainika dalam pandanganmu, kecil napa amaluka amalmu. Lamun kayak ini ujar Imam Ghazali, asal hakun ya nang kaya tadi, maka amalmu itu kecil, kadada nang dibanggakan, kadada nang dibanggakan. Panzur kaifa zikri hakikatir riyai wa ilajil ujbi. Panzur, coba maka lihat dan pikirkan oleh engkau, kaifa, bagaimana, zakara menyebutkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, hakikatar riyai, akan hakikat riya, wa ilajal ujbi, dan mengobati ujub. Coba lihat ujar Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, lihat, perhatikan bujur-bujur bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan hakikat riya, bagaimana Imam Syafi'i memberikan tips lawan kita, obat lawan kita, resep lawan kita supaya jangan ujub. Nah, ini menggambarkan bahwa Imam Syafi'i ahli tasawuf, menggambarkan Imam Syafi'i ini ahli dalam urusan rahasia hati. Kenapa? Karena ini bagian ilmu hati, bukan ilmu fikih. Wahuma min kibari afatil qalbi, wahuma, dan keduanya, riya dan ujub, min kibari afatil qalbi, bagian yang besar penyakit hati. Iyakah? Iyakah? Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ghazali lah, penyakit hati itu benar banyak. Ada yang nyebut 10, tapi Imam Ghazali ujisin 3 gin cukup, asa dihilangkan. Bila 3 ini insya Allah nang lain mudah. Riya, ujub, hasad. Yalah. Riya, ujub, hasad. Bila nang 3 ini, kata Imam Al-Ghazali, dibuangi, kita atasi, nang lain insya Allah mudah aja. Nang kayak apa caranya? Ya tadi, ini resep dari Imam Syafi'i. Nang lain-lain banyak banyak caranya. Kalau secara mendasar untuk mengobati secara keilmuan, mengobati hasad, mengobati riya, mengobati ujub, adalah dengan cara memakai hadis Nabi dalam kedudukan ihsan, yaitu al-ihsanu anta budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Musyahadah ngarannya. Fa illam takun tarahu,
Jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka bahwa Allah melihat engkau, namanya muraqabah. Dengan maksud kita kawa salah satu, supaya jangan hasad, supaya jangan riya, supaya jangan ujub, berduduk di makam ihsan. Makam ihsan itu ada ngarannya muraqabah. Paham salah? Muraqabah itu adalah al-istisy'aru bi annallaha yaraka wa ya'la wa yaraka wa yasma'aka wa ya'lamaka. Engkau merasakan, yakini, rasakan Allah melihatmu. Rasakan Allah mendengarmu. Rasakan Allah mengetahuimu. Allah melihat segala perbuatan kita. Allah mendengar ucapan hati kita, ucapan lidah kita. Allah mengetahui pikiran dan geritik hati kita. Lamun kita sadar nang kaya ini, insya Allah kada riya, kada hasad, kada ujub. Dan ini ujar Sidin, riya lawan ujub bagian yang paling besar penyakit hati nang menghinggapi manusia. Bila kada belajar tasawuf, kada ngerti. Bila kada ngerti, nyatakan salah. Ya ini mun bamuraqabah benar, dilihat guru kah kada lihat guru kah, tetap kada guruku. Ada tahuan jujur, nah ada muraqabah. Ada muraqabah. Coba ada muraqabah, tetap kada wani. Kenapa? Allah melihat dia, Allah mendengar ucapannya, Allah mengetahuinya. Kalau hendak mantap, itu duduknya ihsan. Bila kada munafik pun. Dan ini benar lamun dikupas ya banyaklah, panjang. Cuma kisah ini hanya menjelaskan bahwa Imam Syafi'i itu ahli hati. Kita ini kadang awak benar. Kita ini ada bagian masing-masing hati. Ada orang ahli awak, arti awak itu ahli syariat, urusan fikih hebat banget. Ada orang ahli hati ini akan connect lawan ahli hati. Ada orang ahli roh. Orang ahli roh itu akan terhubung dengan roh. Kada sama orang ahli hati lawan ahli roh lain benar. Kita kada bisa, kada ngerti. Ini kita ini hanya ingin berduduk dari jasad ke hati. Anak jadi ahlul qulub, mengerti urusan hati. Kenapa, Ban? Oh gampang mana? Kalau orang ahli hati, karena kita kada ahli hati, makanya rumit. Orang ahli hati itu akan mudah membaca hati orang. Kenapa? Karena ini ahli hati. Paham? Ikam ahli tipi kerusakan dalam. Ikam melihat sedikit gen tipi orang, tahu ini rusaknya. Paham? Karena ikam ahli penyakit dalam di tipi. Melihat, bah itu penyakitnya itu. Sama orang ahli hati, sedikit pun tahu ini kerusakan hatinya ini. Cuman kada boleh berburuk sangka, kada boleh menyambat benar. Rahmatnya. Cuma ahlul qulub itu pasti. Tahu, oh ini nang hatinya binjut, merasa benar. Kenapa ini ahli hati? Apa coba? Kayak ini aja benar, kadang ngalih-ngalih. Orang ahli cinta benar, ahli cinta ahli hati kada? Ahli hati kada? Ahli hati. Nang konkret aja, dua laki bini benar ahli cinta. Pasti benar bininya itu merasa, suaminya itu merasa ketika hati lakinya itu kada nyaman.
walaupun lakinya itu kada mengutarakan. Laki itu akan merasa kalau bini itu hatinya kada nyaman sekalipun bininya itu menutupi dengan penampilan. Tapi ia akan merasa bahwa hatinya kecewa. Kenapa? Ahlul qulub. Paham salah? Beginilah benar teorinya orang ahlul qulub. Lain ahli roh. Oh kita jangan ahli roh soalnya. Ini aja kita kada tahu Pak. Nah Imam Syafi'i kesini ahlinya udah. Kayak Pak kada wali Ban. Kayak apa? Kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah terbebas daripada belenggu hawa nafsu, akadah hal hawa tadi. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Ya Allah, kalimat singkat tapi padat. Man lam yasun nafsahu, orang yang tidak bisa menjaga dirinya, orang yang tidak bisa menjaga nafsunya, lalu riya, karena kada bisa menjaga nafsu. Karena inya kada bisa menjaga diri, kada menjaga nafsunya, lalu ujub, lalu iri dengki, lalu sombong dan sebagainya, lam yanfa'hu ilmuhu, kada bermanfaat akan dia oleh ilmunya. Terus jawabannya benar, natijahnya dalam bahasa mantik, kalau ilmu hendak bermanfaat, tundukkan nafsu, tundukkan nafsumu, pelihara itu bukan diingun, jaga dirimu jangan sampai ditunggangi oleh nafsu. Jaga dirimu jangan sampai riya, karena riya itu ditunggang oleh nafsu. Jaga dirimu jangan sampai ujub, jangan sampai sombong. Lamun ini ada kada bermanfaat ilmu. Wara kuncinya benar sebutin aja nafsu jika. Nah ini jika gulak galiknya ini aja. Kalau bahasa orang hebat salah, orang hendak menguasai apapun, kuasailah dirimu. Menguasai dunia, kuasailah dirimu. Masalahnya rumit salah menguasai diri ini. Ilmunya nang kayak apa, amalnya kayak apa. Seberataan dididik oleh Allah benar, cuma kita kada mau serius. Seberataan caranya sudah diberi Allah, cuma kita kada mau memakai. Kada mau memakai. Pada akhirnya apa? Lam yasun nafsahu, kada bisa menjaga nafsunya. Sehingga nafsunya riya, ujub, sum'ah dan seterusnya, sehingga dirinya tercebur ke dalam maksiat. Lam yanfa'hu ilmuhu, ilmu kada manfaat. Lalu macam-macam lah salahai teori untuk menundukkan nafsu. Macam-macam metodenya salahai orang dalam menundukkan nafsu. Ada yang banyak zikir, ada yang banyak sholawat, ada dengan puasa, ada dengan melawan langsung di lapangan, lawan praktik langsung dilawan. Kayak apa? Itu nang berat benar. Praktik langsung di lapangan tuh padahal itu nang paling iya benar. Paling iya praktik di lapangan, tapi kita kada sanggup. Kenapa? Kayak Imam Ghazali disuruh peguruan menyapu pasar benar.
Ayo. Jakanya guru nih mana hendak maanu muridnya ini, ayo ini masih kada menggugurakan nafsunya, jika merambut panjangi. Rambut panjangi, baju jangan gini. Baju nang gini dipakai supanul dia. Ini dan sebagainya, padahal nafsu sebenarnya. Guru hendak mendidik ke lapangan langsung aja. Uji coba aja. Wah ini kada. Ini aja ini di orang benar aja ditinggalkan orang. Ayo nang pindah mau khotbah nih, nang mau baca-baca. Wah ini kada rambut panjang nang ini. Disuruh orang lagi khotbah aja nih kalau. Dihina orang dia apa orang? Kenapa? Padahal mana? Sebenarnya kada ada nang dilanggar. Aku membuat nang haram kada, nyakiti orang kada, cuma hanya merubah pikiran orang. Nang tadinya berpikir baik lawan kita, sekarang kita rubah, orang tuh berpikiran jilik lawan kita. Siap kada kita? Padahal kita kada jilik kada. Dan itu dibenci oleh nafsu, kita kada sanggup. Padahal ini benar ngarannya terjun ke lapangan. Tapi kita kada sanggup. Iya, nang kadang orang-orang sufi ini apa berulah bakal lakuan benar ya. Supaya nampak, supaya menggugurkan pandangan kehormatan manusia terhadap dirinya. Ya nang bahari itu benar mau kuda tuan guru. Nangga ini luput, nangga ini awal masih aja dihormati orang, hendak menggugurkan. Tapi teorinya lah muyak sih pesawang ayam. Tuan guru nak kasih tahu mari pesawang ayam. Bisa dah. Padang orang banyak. Jumat akan datang jurit orang mau khutbah. Selamat din, alhamdulillah. Aku bepadah ambil kada kawa selai. Bepadah ini kada baik aku pesawang ayam sih. Jakanya haram kada nang haram-haram banget juga. Isuk ambil lagi. Cuma nama jilik ni sudah benar menyebar dah. Wah Tuan Guru Salahuddin harus mau khutbah aja bisa ayam warak aja. Ya kalau pada sekali itu aja niatnya pun hendak menggugurkan mau ubah opini masyarakat. Nang tadinya beropini baik, jilik aku hendak ambil mau khutbah, aku hendak membaca. Ada orang mencari-carinya hendak ambil bener. Orang gak ada mau ambil. Paham salah? Orang kada mampu paksa mencari cara. Gugurkan dulu kehormatan diri. Mun buhan nikah, nak berambut panjang banser, napa nang dimaksud? Wah, kok latihannya jara? Iya, garang. Latihan berjamaah aja dulu. Kan senang latihan rambut panjang nih melatih diri jadi sambat orang kada gitu lah. Imam Ghazali jadi rambutnya panjang jadi emang ilmu mau sampai ke Imam Ghazali. Tuh ngarannya metode, cara-cara, teknik-teknik nang supaya nafsu ini tunduk. Nafsu ini rumit deh. Kayak lalat, Imam Ghazali nafsu ini kayak lalat bener. Lalat tapak bogahnya, tapi jauh harinya pebulik pulang, tapak pulang, pebulik pulangnya, kecualinya mati bisa mati nyarambe atau kena tis kena nyarinya apa? Mun selama kada pas agak jadi pebulik kurang lalat mohorong itu nafsu. Nggak ada diajar salah. Nah, ada nang lewat tarekat, ada nang lewat puasa, ada lewat macam-macam lah, tergantung lah. Dan ini benar teori umum sebenarnya, bukan hanya Islam. Ternyata teori umum, siapapun bilanya kawa mengendalikan nafsu, dia akan menjadi orang bagus. Ternyata benar orang Buddha, orang Hindu, itu juga. Gam dah salah biksu belampahan. Itu mau makanya mau kada sarik.
Nang bukan Amitabha itu tuh. Amitabha. Kamu ada sariknya, mana di apa orang kan mau sarik ada. Coba bilenya anu aja, orang tegipai. Ya gitu aja. Artinya nampak itu ajarannya adalah ajaran mengendalikan diri. Hindu mengendalikan diri, ini mengendalikan diri. Nah, ketika orang bisa mengendalikan diri, menguasai nafsu, maka dia akan punya kehebatan diri. Bahasa orang sekarang, apabila bisa mengelola diri dan mengendalikan diri, maka dia akan bisa menimbulkan kekuatan dirinya yang ada di dalam diri. Kita ini kuat bener, cuma kada bisa bener kada bisa mengeluarkan kekuatan bener. Kenapa? Karena nafsu. Karena nafsu. Tahu salah. Film Avatar tahu salah. Salah. Rami lah. Rami. Mari kamu tahu Avatar tahu. Avatar tahu apa artinya? Hah? Kamu tujuin? Wan. Avatar tahu? Ketujuh miliar. Ada tujuh. Gamit. Tujuh. Avatar itu apa artinya? Mar. Salah. Ada ketujuh lah. Ketujuh loh. Kamu tahu Avatar? Tahu. Apa artinya Avatar? Avatar bahasa Sumbalah artinya Tuhan mana? Avatar itu bagaikan Tuhan. Punya kekuatan super. Iyalah. Kenapa salah? 4 elemen salah. Tanah, banyu, api, angin itu ada di diri kita. Tapi nya bisa latihan dirinya mengeluarkan kekuatan api yang ada dalam dirinya menjadi sebuah kekuatan. Tapi itu akan keluar setelah dia bisa mengendalikan diri. Kayak apa aja? Belajar. Belajar. Musuhnya apa? Musuh Avatar apa? Kekuatannya apa? Salah. Kerajaan api. Iblis artinya. Api itu kan simbol iblis, kerajaan iblis. Nah kayak apapun ini akan kalah biar Avatar lawan banyu. Ya Allah salah. Nah kayak apapun kerajaan api akan kalah dengan kerajaan air. Cuma masalahnya kayak apa mengelolanya. Ketika apinya kayak ini, berarti airnya harus kayak ini. Yalah. Apa intinya? Itu ajaran Buddha warap. Nah, Avatar itu orang Buddha itu. Tapi ada kemiripan, titik sentralnya adalah mengendalikan diri. Dengan mengendalikan diri bisa menimbulkan kekuatan ada di dalam diri. Kayak apa cara mengendalikan diri? Ia melawan hawa nafsu. Jangan penyarikan, jangan pemalar, jangan bangga diri. Kemudian hanya diisi kekuatannya. Kemudian hanya kayak apa mengeluarkan kekuatan itu. Dan itu benar dilakukan orang wali. Orang wali bahasanya riyadhah. Orang wali bahasanya mujahadah. Mujahadahnya disebut berjuang melawan hawa nafsu. Selama kita kadang masuk di dalam diri itu, selama itu kita hanya ngarannya teori. Teori bener ya, benernya kasih ini membawa pandir, ke situ membawa pandir, dapat amlok. Paham? Kita kada bisa mengelola diri.
Satu aja namanya kan kahwa kada kita selama ini melawan nafsu dengan amaliyah bagus dan itu berat bagi nafsu. Amalakan batal bodoh sembahyang, batal bodoh sembahyang, kawalah. Kada usah puasa. Latihan itu kada usah puasa salah. Batal bodoh sembahyang, batal bodoh sembahyang itu memerlukan melawan hawa nafsu. Itu memerlukan mujahadah. Dan itu bagian daripada riyadhah. Sangguplah. Kada usah dulu latihan hendak bahluat. Latihan hendak apa ben puasa, belempah puasa. Aduh, ini aja. Kawalah. Lapah banget aku jadi. Lawan nafsu nang lapah itu tuh. Semua akan terasa berat ketika di awal. Ketika sudah terbiasa, dia akan menjadi ringan. Nah, bila ini kawa kita apai, timbul kekuatan dalam diri, timbul fadilah. Sudah kita ada bacaannya di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di awal-awal ada kisahnya. Ada kan, Adik? Ada kan? Iya. Adalah yang sanggup. Adalah hendak latihan. Dan kadosah dulu bane nang latihan nafsu ini, waduh, ini haji dulu kamu. Batal baudu sembahyang sunat wudu, batal baudu sembahyang wudu fil hadar wa fis safar. Di waktu di rumah atau di perjalanan, fis sihati wal marad, di waktu sihat, di waktu garing. Kan dengan jalo latihannya itu selain mengendalikan dengan aja. Cuma kita berat nang dikira orang guru apa kaulang gawe ini nih. Padahal beperingan aja. Orang-orang wali itu nih melalui ini dah. Sudah ya kan melalui ini nang almarhum guru si A, guru si A itu benar. Aku bertemu ini orang nang rancak bertemu lawan wali songo bupandi apa. Nampak? Salah satunya ini amalan terus ini riyadhahnya. Setelah itu dapat ilmu laduni. Kenapa? Man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Coba hari kadang saya kamu nang coba dulu seminggu tahanlah, nyaman banget mun kamu jangan ini. Ya kan? Cuma berat bener. Batal bangun tah malam udah guring kada apa lagi. Blak tah bangun apa? Udah dulu batal bener. Mun selama guring belum batal salah. Begitu bangun batal, ayo bodoh. Sembahyang ada sembahyang, pokoknya bodoh. Berjalan di mobil apa batal, ayo bodoh. Kenapa? Fil hadar wa fis safar. Di waktu hadir, waktu musafir, wa fis sihati wa fil mar. Di waktu sehat, waktu garing. Ini aja lah kita berat. Dulu bener, zaman dulu masih bujangan aku bener itu. Aku hendak mencari rahasia ilmu si fulan yang terkenal wali. Aku harus kemana? Dapat petunjuk, si A datangi. Datangi mana? Masuk. Kasyap orangnya mana? Ada tuan guru kada, tapi kasyap. Wah curang hebat manusia ini kasyaf. Kisah benar. Tuan guru si wali si fulan itu pernah berkata kepadaku, aku hendak memberi pakaianku kepada engkau. Itu nang ku cari benar. Tapi sini ngisah dulu. Aku di sini lawan almarhum wali itu
Sidin pernah berucap lawan aku akan memberi pakaianku kepadamu sampai mati gak ada dari situ. Apabila memberi pakaian. Paham gak? Orang wali kan berdusta. Berdusta. Sekian tahun setelah mati hanya datang mana? Nyari datang, aku mau unjuk pakaianku. Kenapa aku hanya mau unjuk? Karena selama aku hidup kada boleh ilmu ini dipakai dua orang. Pakaian tuh lain baju deh. Paham lah. Nggak boleh. Sekarang aku unjuk. Tahu banti rakatnya sebelum dapat itu. Batal wudu sembahyang, batal wudu sembahyang, batal wudu sembahyang 2 tahun. Orang kada orang alim kata. Tapi orang berilmu dalam pengertian alim nang pidato bapak ada. Tapi berilmu. Tapi malakan benar. Batal wudu sembahyang, batal wudu sembahyang, batal wudu sembahyang. Dapat pakaian tadi kan. Nah masalahnya Uji Sidin, selama aku hidup siapapun gak ada boleh pakaian ini. Pada itu nangku cari, nangku maksud ini orang tahu. Kenapa nangku cari? Aku pun gak ada tahu ini milik siapa, aku gak ada tahu. Kada mungkin anakku apa kada tahu juga. Cuma selama ada nang ini hidup ke siapapun udah kawa bisa udah paham aku benar bukan kecewa aku paham itu oke ini duduknya cuma nang kau maksud kaitan kita adalah ternyata amalannya adalah nafsu juga mengamalkan batal wudu sembahyang batal wudu sembahyang batal latihannya mengamalkan ilmu aja kamu nampak ngantukan ampih. Kenapa ngantuk batal bodoh, ampih ngantuk. Kalau ringan batal bodoh, pulang ampih ngantuk, ampih kamu ngantukan. Asal mengamalkan sunnah wudu ya batal bodoh sembahyang, batal bodoh sembahyang. Biar kada tinggi kitab. Kenapa? Itu sudah masuk ngarannya benar masuk ke tahap praktek. Praktek kenapa? Praktek melawan nafsu. Paham dia? Itu. Nah selama kita kada pernah masuk dalam praktik, kita hanya terkurung dalam teori. Bila dalam teori itu ngarannya alimul lisan, pintar pandirja. Bila alimul lisan kata Habib Umar apa tuh ketahuannya ada kitabnya min alamati alimil munafik alimul lisan. Ciri orang alim nang munafik pintar pandir wara. Tapi kada pernah praktik. Berat kada ban. Mau ke inilah Imam Syafi'i ya Allah. Malam yasun nafsahu lam yamfa'hu ilmu. Ingat akan soalnya, aku dulu aku catat kau soalnya ini, aku dulu banyak ke itu soalnya. Kata-kata hikmahnya itu aku olah, itu gaya mahasiswa mana. Mana aku tulis mana di kertas, arti aku tikap di tawing. Kena ada kata-kata yang bagus aku tulis di kertas potong tikap di tawing. Akunya hafal, ini aku lawas hafal ini. Imam Syafi'i ini mulai zaman sekolah apa ucapan Imam Syafi'i ini malam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Kenapa? Dulu aku tulis benar dalam kertas potong tikap hafal. Kenapa? Ini peringatan. Itu cara belajar. Kenapa? Aku bisa meja belajar benar. Nambuhan ni kamu ada tahu Allah alam basic kami je belajar apa ada tahu
Maksud bila baca tuh di kamar aku ada dempar, ada lemari ku tikap di lemari, ada ini ku tikap di lemari, buka lemari ada bacaannya. Paham deh? Gitu kan mun kimus ditikap di lemari. Avatar nih jadi kisah avatarnya itu avatar. Ada ngerti ikam mengerti ramenya aja. Paham itu? Napakah kata-kata ini bagus? Udah potong tulisi bagus, gonali akhirnya tikap. Oh ini tikap. Anak di lemari supaya apa? Peringatan hafal aja gitu. Sekalinya itu cara mahasiswa udah kayak mana aku inisiatif sendiri aja nih tuh. Itu kadada kitab ambil belajar hendak mutalah kada ya udah iya banget bisa dah teorinya kadang nguasai praktiknya kada juga ya udah. Kemudian waqala rahimahullahu ta'ala man ata'allahu ta'ala bil ilmi nafa'ahu sirruhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bisawab.